Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Rika Nurhidayah yang telah memberikan kesempatan dalam memperbaiki nilai UTS. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baihaqi Rayhandi dari kelas 4B Manajemen. Di sini saya akan membahas rangkuman materi dari pertemuan ke-1 hingga pertemuan ke-7. Materi pembahasan pertama yaitu membahas perspektif entrepreneurship dan technopreneurship. Rangkuman yang dapat kita ambil dari materi pertama yaitu entrepreneurship, yang berarti berusaha atau pengusahaan. Seorang yang melakukan usaha biasa disebut wirausaha. Salah satu tujuannya adalah menciptakan lapangan pekerjaan baru. Technopreneurship sendiri merupakan gabungan dari teknologi dan entrepreneur. Jadi, technopreneurship merupakan proses pembentukan usaha baru yang melibatkan teknologi sebagai bisnisnya. Salah satu tujuannya adalah menciptakan lapangan pekerjaan baru. Fungsi technopreneurship memanfaatkan teknologi sebagai bisnis dan menghasilkan produk yang kreatif dan inovatif. Namun, technopreneurship sendiri memiliki beberapa kerugian dalam kehidupan seperti yang pertama, memudahkan untuk berbuat kejahatan. Kedua, jika terjadi kesalahan bisa membuat operasi bisnis berhenti secara instan. Ketiga, kehancuran dunia. Pembahasan kedua membahas tentang konsep dasar sejarah teknologi. Sejarah teknologi adalah sejarah yang berkaitan dengan alat dan teknologi atau teknik hasil penemuan manusia yang pada akhirnya dapat digunakan untuk memudahkan aktivitas manusia itu sendiri. Sejarah teknologi dimulai dari munculnya spesies manusia di muka bumi. Jejak-jejak peralatan dan teknologi yang dimiliki manusia sejak awal peradabannya ditemukan, kemudian direkonstruksi secara historis dan kemudian dianalisis dengan perkembangan peradaban manusia. Berapa keunggulan dan kelemahan teknologi modern dibandingkan teknologi konvensional? Teknologi modern dapat melakukan tugas yang lebih kompleks secara cepat dan efisien daripada teknologi konvensional. Contoh teknologi modern adalah komputer, smartphone, dan robot. Sementara itu, teknologi konvensional adalah teknologi masih membutuhkan peran manusia dalam pengoperasian, perbaikan, dan pemeliharaan. Contohnya, teknologi konvensional adalah mesin uap, telepon kabel, dan radio. Sejarah komputer dalam perkembangan dibagi menjadi 5 generasi, yaitu dimulai sejak tahun 1940-an. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer, seperti komputer Antonov dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan komputer Paulus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Generasi kedua dimulai ketika transistor mengaktifkan tabung vakum Univat dan diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk menggunakan kompresial. Generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. Generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar. Selanjutnya membawa pengembangan milik prosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil mulai berkembang dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Generasi kelima digadang-gadang sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini dan diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an. Peningkatan dari segi visualisasi menjadi tampilan visual pada komputer di generasi kelima mempunyai resolusi sangat tinggi dan begitu tajam. Pembahasan materi ketiga yaitu membahas kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi adalah dua konsep yang seringkali disamakan, tetapi sebenarnya memiliki perbedaan yang signifikan. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, original dan berbeda dari yang sudah ada. Sementara inovasi melibatkan pengembangan dan penerapan ide-ide kreatif untuk menciptakan produk, layanan atau proses baru yang lebih efisien atau lebih
bermanfaat. Kemudian pembahasan materi keempat, yaitu membahas tentang merencanakan dan mempersiapkan bisnis dan langkah-langkah merencanakan bisnis. Yang pertama, tujuan identifikasi tujuan bisnis yang ingin dicapai. Kedua, analisis pasar untuk mengetahui kebutuhan pelanggan dan persaingan bisnis. Yang ketiga, membuat rencana bisnis. Rencana bisnis harus mencakup tujuan strategis dan target bisnis. Dan yang keempat, membuat anggaran. Membuat anggaran yang jelas dan spektif. Anggaran harus meliputi biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya operasional. Langkah-langkah mempersiapkan bisnis. Yang pertama, membuat struktur organisasi. Struktur organisasi harus mencakup posisi, tanggung jawab, dan wewenang. Kedua, membuat sistem informasi. Sistem informasi harus meliputi sistem akuntansi, sistem persediaan, dan sistem komunikasi. Ketiga, membuat sistem manajemen. Sistem manajemen harus meliputi sistem produksi, sistem pemasaran, dan sistem operasional. Dan yang terakhir yaitu membuat sistem keamanan. Kesimpulan dari materi keempat, yaitu merencanakan dan mempersiapkan bisnis, adalah langkah awal yang sangat penting untuk sukses dalam bisnis. Dengan memahami langkah-langkah perencanaan dan persiapan bisnis, kita dapat meningkatkan kesadaran pelanggan terhadap produk atau jasa, meningkatkan kesuksesan bisnis. Itulah tadi rangkuman materi dari pertemuan 1 hingga 7. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat perbaikan nilai UTS. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.